Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ayat 16. Adapun tema yang akan kita renungkan sehubungan dengan nas ini adalah bersemangat dan diteguhkan dalam bersaksi. Mari kita mulai renungan kita ini dengan membaca secara seksama nas kita kali ini. Saat ini sedang saya tayangkan nas kita termaksud, yaitu dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ayat 16. Yang saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Silahkan video ini di stop dulu pada layar yang menayangkan nas kita ini. Dan silahkan nas kita ini kita baca dengan seksama. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan merenungkan pembicaraan yang terjadi antara Tuhan Yesus sendiri dengan rasulnya Simon Petrus mengenai kesaksian akan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan merenungkan pada saat kesaksian mengenai Tuhan Yesus itu terjadi, menurut Tuhan Yesus, siapakah yang sebetulnya bersaksi akan Dia? Matius 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Secara tersurat dan tersirat, ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang bersaksi akan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Bapa-Ku yang di surga. Hanya Tuhan Allah Bapanya Kristus yang di surga yang mengetahui dengan sungguh-sungguh dan pasti akan siapa Kristus itu sebenarnya, yaitu Putra Tuhan Allah Bapa di surga yang tunggal. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, termasuk Rasul Petrus, yang mengetahui akan siapa sesungguhnya dan dengan pasti Tuhan Yesus Kristus kita ini. Dengan demikian, maka hanya Tuhanlah, hanya Tuhan Allah Bapa di surgalah melalui Roh Kudus Tuhan yang dapat bersaksi akan Kristus, akan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, manusia yang di dalam konteks Matius 16 ayat 15 sampai 17 ini adalah Simon Petrus. Pada saat mulut manusia itu, mulut Simon Petrus itu mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, si manusia ini, si Simon Petrus ini menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Manusia, Simon Petrus, hanyalah alat Tuhan untuk bersaksi akan Kristus. Sehingga karena Roh Kudus Tuhanlah yang bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus, dan karena manusia, Simon Petrus, umat Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, termasuk saya dan Anda, yang saya imani kita semua adalah pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru, adalah hanya alat yang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian, berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, baik secara tersurat dan tersirat, pada saat Roh Kudus Tuhan berkenan mempergunakan manusia, mempergunakan saya, mempergunakan Anda yang adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus untuk bersaksi akan Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan itulah
yang akan memberkatkan kepada kita, memberikan kepada kita semangat dan peneguhan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam Roh Kudus Tuhan ini mempergunakan kita untuk bersaksi akan Kristus. Dengan kata lain, pada saat Roh Kudus Tuhan mempergunakan manusia yang adalah pengikut-pengikut Kristus seperti saya dan Anda untuk bersaksi akan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus Tuhan itu akan memperlengkapi kita dengan semangat, dengan peneguhan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Untuk jelasnya, bukan kitalah, bukan manusialah yang memompa dirinya sehingga diri manusia itu bersemangat. Di dalam manusia itu bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Bukan pula dengan manusia itu memupuk karunia-karunia rohani yang si manusia itu merasa si manusia itu memiliki karunia-karunia rohani itu, seperti kemampuan untuk berbicara akan Alkitab, kemampuan untuk mengerti akan Alkitab dan menyampaikan apa yang dia mengerti akan Alkitab itu kepada orang lain. Bahkan ada manusia yang dikaruniai dengan kemampuan untuk berdoa kepada Tuhan dan doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan oleh kemampuan manusia itu sendiri yang membuat semangat, yang membuat peneguhan itu ada di dalam manusia-manusia pengikut Kristus ini, di dalam si manusia itu bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Bukan, namun Roh Kudus Tuhan yang mempergunakan manusia-manusia pengikut Kristus ini untuk bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus, memperlengkapi manusia-manusia ini dengan semangat, dengan peneguhan yang datangnya hanya dari Tuhan. Mengetahui hal ini dengan jelas, mari kita renungkan di dalam nas kita kali ini. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ayat 16 ini, siapakah yang sebetulnya bersaksi? Berdasarkan Matius 16 ayat 15 sampai 17 tadi, pada saat para rasul, pada saat para orang percaya, pada saat orang-orang yang dilibatkan oleh Tuhan di dalam nas kita ini, selain para rasul dan para orang percaya, menyampaikan kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus. Bentuk kesaksian itu bisa bermacam-macam, sebagaimana yang ada di nas kita kali ini, antara lain adalah melalui mujizat, melalui keajaiban, melalui hal-hal yang luar biasa, melalui penyampaian secara verbal maupun fisik, yang semua bentuk kesaksian ini adalah demi Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Maka kita mengetahui bahwa sebetulnya yang sedang bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Bapa di surga sendiri melalui Roh Kudus Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan sedang mempergunakan para rasul, para orang percaya, dan orang-orang lain yang dikehendaki oleh Tuhan untuk terlibat di dalam kesaksian ini. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama akan bagaimanakah Tuhan kita memperlengkapi manusia-manusia yang adalah pengikut-pengikut Kristus yang Tuhan panggil untuk melakukan kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus dengan semangat dan dengan peneguhan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 12, karena pelayanan rasul-rasul, maka banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa terjadi di antara masyarakat. Dengan sehati semua orang percaya berkumpul di serambi Salomo di rumah Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, ayat 12 ini menunjukkan kepada kita bahwa
Tuhan memperlengkapi manusia dengan semangat dan peneguhan yang datangnya dari Tuhan, yaitu kepada manusia yang dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara Tuhan melakukan banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa melalui si manusia-manusia termaksud. Dari ayat 16, berduyun-duyun orang-orang datang dari kota-kota sekitar Yerusalem. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan yang kemasukan roh-roh jahat, dan orang-orang itu disembuhkan semuanya secara tersurat dan tersirat. Kita mengetahui dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan memperlengkapi manusia dengan semangat dan peneguhan yang datangnya dari Tuhan, yaitu kepada manusia yang dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara Tuhan melakukan penyembuhan terhadap mereka yang sakit dan terhadap mereka yang kemasukan roh-roh jahat. Demikianlah bagaimana Tuhan memperlengkapi manusia-manusia pengikut Kristus, yaitu saya dan Anda, kita semua, dengan semangat dan dengan peneguhan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam Tuhan memakai kita untuk bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa poin penting berikut. Dari membaca Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui dengan pasti bahwa pada saat Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, Tuhan juga memanggil kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah merenungkan saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan mempergunakan kita, mempergunakan manusia yang adalah pengikut-pengikut Kristus untuk bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan semangat dan dengan peneguhan yang datangnya dari Tuhan. Kita juga sudah merenungkan bahwa Tuhan memperlengkapi kita-kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus ini dengan semangat, dengan peneguhan yang datangnya dari Tuhan, melalui Tuhan melakukan banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa. Melalui Tuhan melakukan penyembuhan terhadap mereka yang sakit dan yang kemasukan roh-roh jahat, yang mana sebagaimana kita renungkan dari ayat-ayat tadi, keajaiban, penyembuhan, dan hal-hal luar biasa lainnya itu Tuhan berkatkan kepada kita, orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus di dalam kehidupan kita maupun melalui kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita untuk kita alami atau melalui kehidupan kita sehingga orang lain bisa mengalaminya, yaitu mengalami keajaiban, kesembuhan, dan hal-hal luar biasa lainnya itu tadi. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, seperti apakah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan orang-orang itu mengalami keajaiban, mengalami hal-hal luar biasa, mengalami kesembuhan, baik di dalam diri orang-orang itu sendiri maupun melalui orang-orang itu untuk dialami oleh orang-orang lain. Menurut ayat 12, orang-orang yang adalah pengikut-pengikut Kristus yang diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Adalah orang-orang yang selalu bersekutu, selalu berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kita semua umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus itu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dalam nama Kristus setiap hari dengan konsisten di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mohon diperhatikan dengan sangat bahwa kita, umat Tuhan,
pengikut-pengikut Kristus di dalam nas kita kali ini tidak dipanggil untuk melakukan banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa. Tidak dipanggil untuk melakukan penyembuhan terhadap mereka yang sakit dan yang kemasukan roh-roh jahat. Karena hal-hal ini termasuk melakukan keajaiban, melakukan hal-hal luar biasa, melakukan penyembuhan adalah hanya Roh Kudus Tuhan yang dapat melakukannya. Kita, umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus adalah hanya dipergunakan oleh Roh Kudus Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan melakukan keajaiban, hal-hal luar biasa, penyembuhan, dan masih banyak lagi itu. Memang benar kita mendengar atau bahkan melihat orang-orang yang dapat melakukan keajaiban dan hal-hal lainnya itu dengan kekuatan orang-orang itu sendiri. Namun orang-orang yang semacam ini yang melakukan keajaiban dan lain sebagainya itu dengan kekuatannya sendiri bukanlah orang-orangnya Tuhan Yesus. Karena orang-orangnya Tuhan Yesus hanyalah alat dari Roh Kudus Tuhan. Di dalam Roh Kudus Tuhan melakukan keajaiban, melakukan hal-hal yang luar biasa, melakukan penyembuhan, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, dari nas kita kali ini, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk melayani Tuhan, bukan hanya untuk bersekutu, berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap hari dengan konsisten. Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi alat bagi Roh Kudus Tuhan. Di dalam Roh Kudus Tuhan melakukan keajaiban, hal-hal luar biasa, penyembuhan, dan masih banyak lagi itu. Poin terakhir untuk bagian penutup ini adalah pada saat umat Tuhan atas urapan dari Roh Kudus Tuhan menghidupi panggilan yang datangnya dari Tuhan, termasuk panggilan melayani Tuhan, panggilan bersekutu, berkumpul dalam nama Kristus, panggilan menjadi alat bagi Roh Kudus Tuhan. Maka pada saat itulah Tuhan memperlengkapi kita, memperlengkapi umatnya, memperlengkapi pengikut-pengikut Kristus dengan semangat dan dengan peneguhan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dengan demikian, sebagaimana disampaikan di Kisah Para Rasul 5 ayat 14, kehendak Tuhan yang adalah makin lama makin bertambah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan terjadi, menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengetahui akan semua yang sudah kita renungkan kali ini, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa kita, umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dalam nama Kristus, untuk menjadi alat-alat bagi Roh Kudus Tuhan di dalam kita menghidupi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sehingga dengan demikian Tuhan berkenan melakukan makin lama makin bertambah banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan terjadi, menjadi kenyataan. Maka sebagai penerapan-penerapan dari nas kita ini untuk kita hidupi hari lepas hari dengan sungguh-sungguh dan konsisten, termasuk berdoalah setiap hari, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberkatkan kepada kita kemampuan. Dan Roh Kudus Tuhan membuat kita untuk melakukan panggilan-panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kita melakukan melayani Tuhan, bersekutu, berkumpul dalam nama Kristus, menjadi alat bagi Roh Kudus Tuhan,
yang penafsiran dari menjadi alat bagi Roh Kudus Tuhan ini termasuk kita taat melakukan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, yang mana perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua melayani Tuhan, baik di gereja, di tempat kita bekerja, di tempat kita menuntut ilmu, di tempat kita mencari nafkah, di dalam keluarga kita sendiri, dan dimanapun kita berada, termasuk bersekutu, berkumpul di dalam nama Kristus, baik itu bersekutu di dalam rumah kita sendiri dalam bentuk altar keluarga, mesbah doa keluarga, maupun bersekutu, berkumpul di dalam kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja, termasuk care group, termasuk sekolah minggu, termasuk pula atas urapan dari Roh Kudus Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, termasuk kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sebagaimana difirmankan sendiri oleh Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 dan 20, yaitu atas urapan dari Roh Kudus kita melakukan penjangkauan, melakukan penginjilan, melakukan pengajaran, melakukan pemuritan, dan melakukan pelayanan. Demikianlah bagaimana Tuhan memperlengkapi kita, umat-Nya, yang dipanggil oleh-Nya untuk bersaksi akan Yesus Kristus, yaitu Tuhan melengkapi kita dengan semangat dan dengan peneguhan di dalam kita menghidupi panggilan kita, khususnya bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.